Baik, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, tetapi di mata kuliah yang berbeda. Jadi mata kuliah ini adalah Teknik Reservoir Minyak Bumi atau disingkat TRMB, yaitu 3504 mata kuliah pilihan kelanjutan dari Geologi Minyak Bumi. Seperti biasa pada pertemuan pagi hari ini atau pertemuan pertama, kita akan membicarakan apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester, terus kemudian aturan-aturan yang ada selama perkuliahan, dan nanti sedikit tentang pendahuluan apa itu reservoir. Jadi nama saya belum ganti, masih Danis Agus Wiloso. Ini juga email juga belum ganti, nomor juga belum ganti. Jadi kalian kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya lewat WA maupun lewat email. Kemudian saya juga mengingatkan ada sudah saya sampaikan di grup WA daftar peserta. Jadi apabila yang sudah mengentri KRS TRMB tetapi belum muncul namanya, segera menghubungi BAA. Jadi daftar itu saya peroleh dari BAA gitu ya, sampai hari Jumat kemarin, dan saya cek tadi pagi juga masih sama, belum berubah. Jadi segera hubungi BAA bagi yang sudah mengentri tapi namanya belum ada. Nah, ini topik atau materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Kita mulai dari 7 pertemuan sebelum UTS. Yang pertama, minggu pertama ini adalah kontrak kuliah dan pendahuluan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian minggu depan nanti, minggu kedua adalah batuan reservoir. Ketiga, kejenuhan air di dalam reservoir. Mungkin juga permeabilitas nanti ya. Terus ada permeabilitas, ada tekanan kapiler, ada multi layer. Jadi batuan reservoir itu tidak single layer, tapi kadang juga bisa multi layer, jadi ada beberapa lapisan. Jadi kita nanti bahas bagaimana. Terus kemudian kita akan bahas juga trap. Di minggu ke-8 kita ada namanya ujian tengah semester. Nah, di sela-sela itu, di pertemuan 1 sampai 7, karena ini mata kuliah tanpa praktikum, itu ada tugas atau kuis 2 ya, dua tugas atau 2 kuis. Nah, perlu saya ingatkan pengalaman yang kemarin, saya akan strict dengan tugas maupun UTS gitu ya, karena kemarin kita beri waktu tapi ternyata tidak digunakan dengan baik. Kemudian setelah UTS nanti kita akan bahas tentang peta struktur kontur minggu 8, harusnya ini minggu ke-9 ya nanti. Terus kemudian ada peta esopak, sumber daya dan cadangan, kemudian ada volume hidrokarbon atau perhitungan cadangan, terus mekanisme pendorong yang ada di dalam batuan reservoir itu apa saja, terus kita akan net payment, dan pertemuan terakhir nanti penutup itu kita akan review seluruh materi pemahaman kalian dari minggu pertama sampai minggu ke-14 atau ke-15 ya. Jadi dalam satu semester kita ketemu 16 kali pertemuan, tapi yang 2 pertemuan itu adalah UTS dan UAS. Jadi setelah UTS pun ada 2 kuis, tugas atau kuis nanti ya. Bisa tugas, bisa kuis, ada 2 tugas. Nah, saya harapkan kalian kerjakan semua dengan baik, karena dengan pengalaman yang kemarin, itu banyak nilainya yang kurang karena tidak mengerjakan tugas. Ya, baik tugas 1, tugas 2, UTS maupun UAS tidak dikerjakan sehingga nilainya 0. Ini masih sama, jadi karena ini di minggu pertama saya perlu menyampaikan ini, jadi kehadiran itu 10%, jadi bobotnya 10%. Kalau kalian 14 kali pertemuan ya nanti nilainya hadir terus ya 10 nilainya. Nah, ini yang tidak kalian manfaatkan dengan benar, dengan kehadiran ini. Kehadiran maupun tugas-tugas ya. Ini bobotnya kalau kalian lihat 4 tugas itu bobotnya besar, 40%.
nilai UTS dan UAS 50%, artinya UTS 25% dan UAS 25%. Nah, ini yang harusnya kalian manfaatkan benar-benar, harus kalian kerjakan benar-benar agar mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, pengalaman yang kemarin tidak kalian gunakan dengan baik gitu sehingga nilainya ya tidak bisa maksimal. Ini nilainya ya. Kalau pengen dapat A itu paling tidak minimal dapat 80 totalnya. Kalau dapat amin ya 75 sampai 79. Ini yang perlu kalian manfaatkan. Nah, banyak yang kemarin mungkin di E dan D gini ya kurang karena ada beberapa tugas yang tidak kalian kerjakan gitu ya. Mungkin UTS pun malah tidak ikut gitu. Nah, kemarin juga banyak ketika UTS tidak mengupload, alasannya tidak memperhatikan waktu. Jadi ketika UTS maupun UAS, ketika kalian download soalnya, kalian harus baca dulu waktunya berapa. Karena di LMS nanti itu waktunya sangat terbatas. Baik download, mengerjakan maupun upload itu saya perhitungkan sudah cukup sebenarnya waktunya. Tetapi masih kemarin banyak yang saya nggak lihat Pak waktunya. Nah, gimana kalian download soal tapi nggak lihat waktu kan aneh gitu ya. Harusnya dibaca, terus kemudian dikerjakan, terus kemudian di-upload jawaban kalian. Gitu. Dan ini akan saya strict benar nanti kalau misalnya tidak mengupload ya sudah gitu ya. Terlambat ya nggak akan saya terima nanti untuk baik UTS maupun UAS-nya. Jadi nilainya bisa 0 kalian. Ini sama arti SKS-nya masih sama. Ini harusnya kalian sudah paham. Jadi ini yang perlu kalian manage waktu, mengelola waktu dalam perkuliahan selama 1 semester. Nah, karena ini 2 SKS, ya berarti kalian di TRMB itu kalian butuh 340 menit dalam 1 minggu yang harus kalian manfaatkan. Nah, di dalam memanage waktu, kalian perhatikan ini sudah termasuk dalam mengerjakan tugas terstruktur, artinya bisa mengerjakan tugas maupun kuis, gitu ya, atau UTS maupun UAS. Gitu. Jadi jangan main-main, jadi jangan seenaknya sendiri, gitu ya. Kalau nganu, terus nanti juga kemarin juga ketika ada tugas atau kuis nggak ngerjakan, alasannya lupa. Padahal saya sudah sering ingatkan baik di WA Group, tugas atau kuis sudah saya buka, silakan dikerjakan. Nah, saya akan strict benar-benar ini untuk pertemuan sekarang kalian karena sudah semester 7, jadi harus bisa mandiri lagi, lebih mandiri ya, jangan dicekokin terus sama dosen. Ini peraturan. Nah, di dalam peraturan ini kuliah, saya juga akan strict gitu ya. Mulai minggu depan, Zoom akan saya buka 10 menit atau 15 menit sebelum perkuliahan. Kalau misalnya jam 9.20, mungkin jam 9:10 atau mungkin malah jam 9 sudah saya buka seperti yang tadi. Terus masih saya beri kesempatan 15 menit. Jadi kita akan mulai perkuliahan jam 9.35. Nah, nanti di perkuliahan ketika saya sudah mulai minggu depan, jam 9.35 itu room akan saya tutup, saya lock. Jadi kalian tidak akan bisa terlambat. Saya sudah memberikan toleransi 30 menit untuk bergabung ya. 30 menit untuk bergabung, sebenarnya 15 menit atau 10 menit sebelum kuliah saya buka itu untuk mengantisipasi kalian ketika kesulitan sinyal. Jadi masih ada waktu ya. Ketika saya sudah mulai kuliah, mulai minggu depan, jam 9.35, room akan saya lock, saya kunci, dan kalian tidak akan bisa masuk. Nah, saat ini masih saya beri toleransi lah di kuliah. Misalnya nanti pun kuliah secara offline, juga akan gitu. Nanti saya akan berlakukan 15 menit,
ketika saya sudah mulai, mungkin kelas akan saya kunci, jadi tidak akan bisa masuk kuliah, gitu ya. Ini peraturannya. Kemudian ini pustaka, jadi di LMS nanti, mohon maaf saya belum enroll, jadi nanti karena saya masih melihat perkembangan nanti siapa saja yang masuk di dalam KRS, gitu ya. Nanti mungkin siang sudah saya enroll, nanti kalau sudah saya enroll akan saya kabari. Jadi kalian bisa mengakses semua materi, baik materi maupun buku, itu bisa diakses. Nah, yang tidak ada, ini materinya, pustakanya ini ada 3 paling tidak ya, ada Kusuma Dinata, ada EPG Memoir 60, dan Tirpok. 2 ini sudah saya upload di LMS. Nah, saya kesulitan karena tidak punya soft file-nya dari Pak Kusuma Dinata. Ini bisa kalian cari di perpustakaan. Jadi di perpustakaan sudah ada, baik ini jilid 1 maupun jilid 2. Kusuma Dinata ini ada 2 jilid 1 dan jilid 2 di perpustakaan ada. Nah, yang ini dengannya, ini Megun sama Tirpok, itu sudah saya upload di LMS, tinggal kalian download sebenarnya. Tinggal kalian download materinya, tinggal dibaca, kemudian materi PowerPoint yang perkuliahan juga saya upload nanti, kemudian rekaman juga akan saya upload baik di LMS maupun di YouTube. Jadi kalian kalau misalnya tidak ikut kuliah bisa mengakses lewat YouTube maupun lewat LMS. Itu terkait dengan aturan terus rencana pembelajaran dalam 1 semester. Selanjutnya kita akan mulai karena ini namanya teknik reservoir minyak bumi, jadi nanti kita fokusnya di reservoir. Ya, makanya ini perkembangan atau kelanjutan dari geologi minyak bumi. Kalau geologi minyak bumi kita membahas secara utuh petroleum system, tetapi kalau yang namanya TRMB kita hanya khusus di reservoir. Nah, kalau kita kembali lagi ke pengertian reservoir di geologi minyak bumi, atau kalian nanti baca bukunya Pak Kusuma Dinata, batuan reservoir itu adalah wadah atau wadah di bawah permukaan yang mengandung minyak dan gas. Itu yang namanya reservoir. Nah, pengertian ini nanti juga berbeda dengan di geohidro. Kalau isinya air namanya aquifer, padahal sama-sama sebenarnya. Hanya kalau yang ini istilah reservoirnya itu untuk minyak maupun gas, ya. Minyak maupun gas. Nah, pada batuan reservoir paling tidak ini ada 4 komponen yang harus kalian perhatikan ketika mempelajari reservoir. Ada batuan reservoir sendiri, ini wadah yang dijenuhi minyak dan gas bumi, atau keduanya. Bisa reservoir itu bisa isinya hanya minyak, reservoir itu bisa isinya hanya gas, maupun isinya dua-duanya, ada gas, ada minyak, gitu ya. Nah, lapisannya batuannya biasanya reservoir itu adalah porus dan permeable. Ya, porus mampu menyimpan minyak maupun gas, permeable mampu melalukan atau melewatkan fluida tersebut. Terus kemudian ada lapisan penutup atau cap rock. Ini agar minyaknya tidak migrasi kembali. Kalau minyaknya migrasi kembali, nggak ada tutupannya, ya dia tidak sebagai reservoir nantinya. Terus juga ada perangkap, ya perangkap itu yang menjebak. Jadi minyaknya terjebak di situ. Jadi selain batuan reservoir, penutup juga ada cap rock. Nah, di dalam reservoir itu juga ada kondisi reservoir, ada tekanan dan temperatur di dalam batuan reservoir sendiri. Nah, temperatur dan tekanan ini berpengaruh terhadap sifat fisik dari minyak maupun gas tersebut, serta kemampuan minyak dan gas tersebut untuk dapat diproduksi ke permukaan. Ya, jadi apakah nanti gasnya terlarut di dalam minyak, gitu ya? Jadi ataukah dia single, jadi minyaknya ada sendiri, minyak ada sendiri, gas ada sendiri. Nah, ini paling tidak ada 4 ini yang ada di dalam batuan reservoir. Nah, di dalam reservoir sendiri ada 2 hal pokok yang penting, yaitu pertama adalah tenaga reservoirnya. Tenaga reservoir ini dalam hal ini adalah tadi tekanan untuk bermigrasi, gitu ya. Terus adanya cadangan atau jumlah minyak atau gas yang ada di dalam reservoir tersebut. Nah, karena
ada dua hal ini. Nah, tenaga reservoir itu nanti juga berpengaruh terhadap eksploitasinya. Apakah ketika di dalam reservoir ini ada minyak, ketika berproduksi minyak ngalir dengan sendirinya, ya. Jadi itu perolehan secara primer. Artinya tinggal kita bikin sumur, terus kemudian kena di reservoir, minyaknya akan ngalir sendiri. Nah, itu adanya tenaga. Tetapi tenaga tersebut lama-kelamaan akan berkurang. Ya, jadi minyak tidak akan mengalir lagi. Jadi butuh bantuan agar minyak itu bisa naik, ya, bisa naik ke permukaan. Nah, dengan dua hal ini bagaimana kita memanfaatkan cadangan itu sebaik-baiknya. Bisa kita produksi di reservoir itu semaksimal mungkin minyak atau gasnya. Ya. Jadi ada perolehan primer, sekunder maupun EOR nantinya ya, Enhanced Oil Recovery. Nah, cadangan ini berpengaruh terhadap jumlahnya. Di reservoir ada minyak, tapi jumlahnya ekonomis atau tidak ketika kita eksploitasi atau kita ambil. Kalau misalnya jumlahnya sedikit, kemudian biaya eksplorasinya besar, terus kalau minyaknya kita ambil terus kita jual, artinya tidak break even point, tidak menutup biaya eksplorasi tadi, ya artinya tidak ekonomis gitu. Tidak ekonomis, tetapi di reservoir itu ada minyak, tapi tidak ekonomis untuk diproduksi seperti itu. Nah, masalah-masalah yang ada di reservoir gitu ya, apakah reservoir itu bisa diproduksi atau tidak, ini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah petrofisika atau sifat fisik dari batuan tersebut. Ini meliputi kejenuhan air, seberapa banyak reservoir itu dijenuhi air. Nanti kalau kejenuhan airnya tinggi, berarti jumlah airnya banyak, minyaknya sedikit. Porositas, nah apakah porositasnya besar atau kecil? Permeabilitasnya besar atau kecil? Geometri, bentuk dari reservoirnya itu. Apakah dia seragam atau dia nanti berubah fasies? Nah, itu kan mempengaruhi jumlah dari minyak atau gas yang ada di dalam reservoir tersebut. Kemudian hubungan antara fluida dengan fluida yang lainnya, misalnya hubungan antara minyak dengan air, antara minyak dengan gas, itu ya, itu hubungannya bagaimana? Nanti itu berpengaruh terhadap wettability di dalam reservoir. Terus kemudian hubungan fluida dengan batuannya. Apakah nanti fluidanya itu menempel di butiran batuan? Ya kalau menempel nanti juga akan susah untuk disedot minyaknya. Terus kemudian ada namanya juga tekanan kapiler. Nah, seberapa besar tekanan kapilernya untuk kita produksi. Kemudian ini kebasahan atau wettability yang saya sampaikan tadi, seberapa besar minyak itu menempel atau membasahi dari butiran-butiran yang ada di dalam batuan reservoir. Nah, nanti untuk detailnya kita mulai minggu depan kita bahas satu persatu gitu ya. Tapi ini secara umum dulu, gambaran secara umum terkait dengan reservoir. Nah, jenis-jenis batuan reservoir yang ada di semua belahan bumi ini paling tidak terbagi menjadi 3 reservoir jenis. Yang paling banyak memang batuan batu pasir. Ya, batu pasir kita tahu dia punya porositas primer, gitu ya. Porositas primer, syukur nanti ada porositas sekundernya. Nah, mayoritas itu kalau kita studi semua lapangan-lapangan minyak, gitu, semua lapangan-lapangan minyak itu reservoirnya adalah batu pasir, gitu ya, siliksiklastik. Ini menyumbang sekitar 60% sendiri dari semua reservoir yang ada di muka bumi. Terus kemudian tidak kalah pentingnya itu ya, 39% itu batu gamping atau batuan karbonat. Bisa limestone, bisa dolomit, ya 39%. Ya, kalau kita secara kuantitatif, ini jumlah. Nah, yang 1% ini adalah batuan yang retak. Ya, batuan retak itu bisa batu
beku ya, batuan beku, batuan metamorf itu kalau retak-retak ya dia bisa menyimpan minyak maupun gasnya ya. Jadi secara gambaran umum adalah tiga reservoir ini. Nah, ternyata dari ketiga ini yang menyumbang jumlah minyak gitu ya sekarang itu di sini ini Batu Gamping. Ini karena dia punya rongga yang besar, jadi jumlahnya relatif lebih besar. Nah, mayoritas kalau kalian perhatikan di Indonesia pun, terutama di Jawa, itu banyak didominasi reservoirnya adalah Batu Gamping. Nah, yang sedang berkembang sekarang ini batuan yang retak, yang sedang dicari. Jadi bisa saja basement itu ya, basement dari cekungan itu nanti bisa bertindak sebagai reservoir asal batu basementnya itu retak-retak atau pecah-pecah sehingga minyak maupun gas bisa tersimpan di situ. Tapi ini dalam ya siklusnya ini sudah kalau kita lihat siklus eksplorasi itu sudah mulai ke tahap ini yang dicari untuk reservoirnya. Sambil saya ya, ini jenis-jenis reservoir, batuan reservoir yang ada di seluruh lapangan minyak yang ada di bumi. Nah, kalau kita perhatikan di batu pasir, nah kalau kita mengacu di sedimentologi gitu ya, klasifikasi batu pasir menurut Betty John itu ada yang ortokvarsit, ada yang derivatif, ada yang arkus gitu ya. Nah, kalau yang ortokvarsit ini kalau kita lihat penyusunnya, ini yang batuan terbentuk dengan unsur silika sangat tinggi. Nah, kalau silikanya tinggi, otomatis kalau dia tidak punya semen, ya berarti porositasnya tinggi. Nah, di Grewik, batu pasir Grewik, itu ada mineral lempungnya. Ya, ada mineral lempung, ada mikanya. Nah, mineral lempung dan mika ini yang kadang menutup pori-pori yang ada di batu pasir tersebut. Sehingga batu pasir itu porositasnya dan permeabilitasnya bisa kecil. Kalau biasanya jenisnya Grewik ini. Ya, Grewik. Kemudian juga Arkus, ini adalah batu pasir yang disusun dari kuarsa, tetapi ada felspar-felsparnya ini. Nah, felspar-felsparnya ini kalau yang dia mengalami lapuk, dia berubah menjadi batu lempung. Nah, lempung ini juga bisa menutupi pori-pori yang harusnya dia porositasnya tinggi. Ketika mineral felsparnya ini mengalami pelapukan dan berubah jadi lempung, dia menutupi pori-porinya sehingga porositasnya menjadi relatif lebih kecil dan permeabilitasnya juga relatif lebih kecil. Jadi yang paling bagus ya kalau kita sebut sebagai clean reservoir yaitu ortokuarsit ini ya atau batu pasir kuarsa. Nah, kalau di Jawa Timur ada namanya batu pasir kuarsa ngerayong ya itu dominan batu pasir kuarsa. Nah, itu juga bisa bertindak sebagai reservoirnya. Nah, ini yang harus kalian pahami mengapa kok di batu pasir nanti bisa porositasnya kecil, bisa permeabilitasnya kecil gitu ya. Ya karena kita lihat komposisi mineralnya itu apakah dia murni tersusun oleh butiran-butiran kuarsa atau dia yang Grewik ini atau dia Arkus ini. Nah, yang kedua adalah batuan karbonat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya batuan karbonat pun dia punya porositas primer. Kalau kita kemarin melajari geologi minyak bumi, rongga-rongga yang ada di fosil itu juga bisa bertindak sebagai porositas. Tetapi ingat porositasnya dia tidak saling berhubungan. Jadi nanti hanya tersimpan. Nah, batuan karbonat ini bisa menjadi reservoir, artinya porositas dan permeabilitasnya tinggi kalau sudah mengalami sekunder. Jadi ada pelarutan, ada rongga, sehingga kita sebut sebagai porositas sekunder.
di dalam batuan karbonat. Meskipun di batuan karbonat pun ada porositas primer, tapi kecil untuk menyimpan minyak. Yang paling besar itu adalah porositas sekunder. Berbeda dengan batu pasir. Batu pasir itu justru porositas primernya yang tinggi. Nanti kalau dia mengalami tektonik, ya dia bisa penambahan porositas. Nah, porositasnya adalah porositas sekunder. Nah, berbeda dengan batuan karbonat. Karbonat lebih ke arah porositas yang sekunder. Nah, kalau batuan reservoir yang batuan retak, nah kita lihat tipenya ini bisa batuan beku, ya batuan beku, ya batuan beku masif, tapi ketika dia retak-retak, artinya porositasnya dia relatif porositas sekunder. Ketika dia retak, ya mampu menyimpan minyak, ya mampu menyimpan minyak. Kemudian batuan dasar atau basement ini bisa batuan metamorf, gitu ya. Kalau basement, kalau misalnya batuan metamorfnya marmer atau batuan metamorfnya hornfels, itu kan nggak punya retakan. Berbeda kalau misalnya dia skis, nah, skis itu kan ada foliasi, nah foliasi juga bisa bertindak sebagai porositas, tetapi nanti kalau kena dia tektonik, foliasi bisa retak-retak juga. Berbeda dengan apa namanya batuan marmer maupun hornfels. Batuan marmer itu sama sekali tidak punya porositas. Dia bisa mempunyai porositas apabila dia kena tektonik. Jadi hornfels dan marmer itu biasanya porositasnya porositas sekunder. Kemudian ini batu gamping, ya tadi saya sampaikan batu gamping relatif lebih ke arah yang retak-retak, gitu ya, artinya porositas sekunder. Kemudian batu kapur, cok maupun mal, napal. Nah, napal atau batu serpi itu juga bisa bertindak sebagai reservoir kalau nanti dia mengalami retakan. Terus kemudian ada diatomit. Diatomit itu batuan yang tersusun oleh fosil diatome atau radiolaria. Banyak mengandung SiO2. Kemudian ada batu rijang atau chert. Chert itu juga dari SiO2. Kalau kita lihat itu chert maupun diatomi dia masif. Jadi ketika dia retak, nah baru bisa menyimpan. Tetapi kalau dia belum retak, dia tidak bisa bertindak sebagai reservoir, gitu ya. Terus kemudian konglomerat. Nah, konglomerat itu kan meskipun dia punya fragmen-fragmen, tetapi dia punya matriks, gitu ya, punya matriks. Nah, porositasnya jadi kecil, ya, karena di antara fragmen-fragmen itu yang harusnya ada rongga terisi oleh matriks. Karena terisi oleh matriks, jadi porositasnya kecil. Nah, kalau bisa bertindak sebagai reservoir, ya dia harus pecah. Breksi pun juga begitu. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian kemarin pemetaan geologi di Pegunungan Selatan, ketemu misalnya formasi Ngelanggeran, ketemu breksi, itu kan masif sekali, gitu ya, masif sekali. Nah, tergantung juga matriksnya nanti, apakah dia matriksnya pasir, batu pasir, atau batuan yang berbutir halus. Kalau matriksnya dia pasir, artinya dia masih punya porositas, tapi kecil. Nah, ini bisa bertindak sebagai reservoir apabila nanti breksinya itu atau konglomerat tersebut dia pecah atau dia mengalami retak-retak atau dia fracture. Nah, itu yang terkait dengan pengertian reservoir dan jenis reservoir. Jadi kuliah pada pagi hari ini kita akan membahas itu. Nanti selanjutnya kita akan membahas satu persatu terkait dengan kejenuhan, dengan permeabilitas, dan porositas, terus multi layer di dalam reservoir, gitu ya. Jadi reservoir itu tidak single layer. Kadang ya memang ada yang single. Kalau misalnya batu pasirnya tebal sekali, misalnya 5 meter, 10 meter, tetapi bisa saja batu pasir itu tebalnya kecil-kecil tapi banyak. Nah, itu yang kita sebut sebagai multi layer reservoir. Kalau
batu pasirnya hanya satu, tebal 10 meter, itu ya single layer. Nah, itu yang terkait dengan pertemuan pagi hari ini, terkait dengan kontrak kuliah, terus kemudian rencana pembelajaran kita dalam satu semester, apa yang akan kita pelajari di TRMB, dan sedikit pengertian terkait dengan batuan reservoir atau merefresh kembali batuan reservoir sebelum nanti kita masuk minggu depan kita akan pelajari petrofisika, ya, sifat fisik yang ada di batuan reservoir. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengertian reservoir, terkait dengan aturan-aturan. Misalnya kalian, Pak, saya nggak setuju dengan aturannya, gitu kan. Nah, silahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih merefresh dulu terkait dengan reservoir ini pengertian. Sambil dibaca-baca kembali materi kemarin geologi minyak dan gas bumi. Syukur-syukur baca Magun, terus ini Tirpok. Tirpok ini nanti akan berguna ketika kita berbicara atau membahas tentang peta struktur kontur, peta isopak, gitu ya, NetP, gitu ya. Ini di sini di Tirpok. Kalau Magun ada sedikit dan di reservoir. Nah, ini gambaran secara utuh di Pak Kusuma Dinata, di geologi minyak dan gas bumi. Hanya sayang saya tidak punya apa namanya PDF-nya itu. Jadi kalian bisa baca-baca nanti di perpustakaan terkait dengan Pak Kusuma, bukunya Pak Kusuma Dinata, geologi minyak dan gas bumi, 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, tidak ada? Belum, Pak. Ya. Belum ada, Pak. Mungkin masih saat ini masih jelas. Ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Oke, saya stop share dulu ya. Saya